Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hujan membasahi bumi itu adalah karunia Allah. Kita masih hidup, itu pun juga karunia Allah. Kita syukuri. Orang beriman akan senantiasa bersyukur apapun yang menimpanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang turun hujan menurut daerahnya pas berarti aman saja. Tapi bagi daerah yang kelebihan airnya terjadi banjir. Tapi tentu ada hikmah dengan banjir itu. Bagi orang beriman semuanya tetap alhamdulillah. Sambil kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun kau bermanfaat buat kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Wa dan minan nas, min dari minnya min tab'idiyah, min sebagian, dan di antara manusia berarti tidak sadonyo doh adolah di antaronyo manusia-manusia banyak kok, di antaronyo ada man, ada orang yu'jibuka, ia membuat engkau takjub. Apanya? Qauluhu, perkataannya. Jadi perkataannya fil hayatid dunya, fi pada hayah kehidupan dunia, urusan dunia yang nyusabui itu membuat engkau takjub. Perkataannya pada kehidupan dunia itu membuat engkau kagum. Arti itu menanam tabu di bibir, bermulut manis, percaya juga kan. Apapun yang nyokatuan percaya. Bahkan wa yushhidullah, wa dan yushhidu, mereka membuat saksi akan Allah. Bahkan nyoba saksi Allah tahu kok mah membawa-bawa nama Allah malan ala atas ma apa saja fi pada qalbihi, di hatinya, untuk meyakinkan orang
inyo bersaksi, menjadikan Allah sebagai saksinya. Kalau tidak percaya, tanyalah ke Allah. Atau Allah Maha tahu, Maha alam di hati yang bawa. Ya bana-bana. Wa huwa, wa dan huwa dia, maksudnya padahal dia aladul khisam, sangat bersangatan permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Misalnya banci bana, bermusuhan bana, berkhusumat. Nah, kanlah bahasa awak tu. Khusumat, khisam. Kesumat bahasa awak. Dendam, kesumat. Nah, itu asal katanya khasama khisam. Kita cek tafsir. Menurut Imam Qurtubi ada salasu masail, ada 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama tentang wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Jadi akan siapa yang dimaksud oleh Allah? Di antara manusia ada yang perkataannya mengagumkanmu, engkau bikin takjub akan perkataannya. Lama dzakaral ladzina qasarat hammatuhum 'ala dunya. Sebelumnya Allah jelaskan tentang orang-orang yang perhatiannya hanya ke dunia, terbatas pada dunia, sehingga berdoa Rabbana atina fid dunya. Itu saja doanya. Terus Allah jelaskan juga ayat berikutnya tentang orang-orang yang beriman. Alladzina sa'alu khairad daraini. Allah menyebutkan orang-orang yang meminta tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedua-duanya minta tu orang beriman. Pertama orang yang hanya ingin dunia saja. Yang kedua orang beriman ingin dunia akhirat. Kedua-duanya minta. Kemudian zakaral munafiqina, Allah menjelaskan sifat orang-orang yang munafik. Ternyata ayat itu berkenaan dengan orang munafik. Li'annahum azharul iman, mereka menampakkan iman. Ayo mau beriman, kok pakaian beriman. Tapi wa asarrul kufra, tapi sebenarnya inyo kafir. Inyo hanya sekedar ya dianggap orang beriman padahal inyo kafir. Itu yang real orang-orang munafik tuh. Jadi orang munafik yang real itu sebenarnya kafir, tapi inyo seolah-olah nyusup, nyo ngesian awaklah orang beriman. Itu terutama kepada Al-Akhnas. Dia dulu namanya si Akhnas bin Syuraik. Nama aslinya Ubay. Akhnas tu galanya. Jadi orang dulu pakai galar-galar. Soalnya dia awak di kampung awak kan bergalar lah ya. Galar, Sidi, Sultan, Bagindo. Nah, di dulu orang-orang Arab juga pakai gelar. Namanya Ubay tapi diberi gelar Al-Akhnas. Bako disebut Akhnas li'annahu khannasa yauma Badar. Saat perang Badar ini menghilang. Khannas itu arti kan model itu bintang. Bintang di langit kadang nampak, kadang hilang. Jadi bila menguntungkan baginya ada. Tapi bila dibawa parang ini hilang ya. Hilangnya tak surang. Saya bahkan nyoba Allah bisalasi mi'ati rajulin, dengan 300 tentara menghilang. Wah, orang munafik sekecil ke parang tapi sudah ada. Nyo ngaku nyo beriman, bahkan nyo bersyahadat loh. Bersyahadat Nabi mau bersyahadat. Tapi solat, orang munafik itu juga solat juga. Tapi ketika suah parang mailang. Jadi itu jenis munafiknya memang jatuh-jatuh dulu ada. Sebab diantara untuk yang membuat aman haram darah
Maksudnya nak boleh disembelih, nak boleh didabiah, nak boleh dibunuh ketika orang ya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saat itu kan proses pemindahan orang kafir masuk Islam jadi mukmin. Kalau orang yang muhajirin, orang yang hijrah ke Madinah, itu kanlah teruji itu. Nyo tinggal keluarga demi menjaga iman. Nak mungkin orang munafik dah nak. Mangga tu nama orang pura-pura kau hanya awak tantangannya. Nah, tapi di Madinah ada orang Yahudi guys bercampur di sini. Nah, ketika di sini mulailah ada munafik. Kenapa? Oh, kau kayaknya menguntungkan gua kalau jadi pengikut Muhammad, kayaknya menguntungkan gua. Yalah, wah bersyahadat sajalah. Tapi hatinya indah. Solatnya bila kalau ditamu orang rami-rami orang solatnya. Itu yang kita bahas dulu di surah awal-awal surah Al-Baqarah. Nah, Akhnas itu pun yang nyo kerajuan. Untuk lebih jelas nanti akan dalam surah Al-Imran akan dijelaskan secara rinci. Itulah orang-orang, sifat orang-orang yang munafik. Ada yang perkataannya manis sekali. Yo percaya orang kaya. Bandanya nyo pandai. Bolehnya orang Arab lo dulu kan sama orang Arab nyo mengadati lo. Nah, kalau ke orang tu bentuk kayu, tapi kalau lah tibuna musuh nyo menghilang. Jadi wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayat dunya. Jadinya orang-orang yang bermulut manis. Nah, berdasarkan hal itu wa yushhidullah, bahkan Allah menjadi nyo main-mainkan. Wak samo ko nya. Samo bana wak kalau Nabi saya tanyalah ke Allah, hati kau wak ko samonya. Nyo pandai bana meyakinkan kita, bahkan nyo bersaksi mempersaksikan Allah, bersumpah-sumpah Allah tahu, ya'lamu anni aqulu haqqan, ayang bo sabu iko benar iko. Allah tahu. Jadi wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, menjadikan apa yang di hatinya Allah saksinya, sehingga orang beriman pun percaya. Jadi siapapun yang bersyahadat waktu Nabi masih ada tidak boleh dibunuh. Tapi kalau orang kafir karena nyolah nyerang awak, boleh diserang balik. Jadi kalau supaya aman, ya udah baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang dikarajuan dek orang munafik. Kalau jelas-jelas kafir jaleh tu mah. Yo nyo musuh awak, tapi kau yang berbahaya tu orang munafik. Nyo tinggal bersama Nabi. Nyo salat juga. Nyo bergaul juga. Tapi ketika yang menguntungkan bagi nyo kawan nyo, ketika nyo rasa-rasa merugikan, nyo menghilang. Bahkan rahasia-rahasianya bocorkan ke orang-orang yang munafik loh, ke pemimpin-pemimpinnya, bahkan ke orang Yahudinya bocoran. Iko duri di dalam daging. Tapi tidak bisa, tidak boleh loh, tidak ada riwayat mengatakan sahabat-sahabat menuduh aku munafik loh. Yang tahu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada proses tuduh-tuduh. Tidak sebagai hakim. Wa qala ulama'una wa fi hadhil ayah dalilun, ayat ini merupakan dalil. Dalil apa? Wa tanbih, dan sebagai pengingat alal ihtiyat, agar kita berhati-hati. Ada orang yang menilai ada, maka kita harus hati-hati fima yata'allaku bi umurid dini wad dunya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Urusan agama munafiknya ada, urusan dunia dojo. Rasa-rasa kawun tuangnya dakik jawab, tapi kalau lah berbahaya awak macam-macamnya. Wastibra'ah wasyuhudi, berhati-hati kepada orang yang acok-acok bersaksi, orang-orang bersumpah, atau wal qudah, untuk para hakim.
annal hakim la ya'malu ala zahir ahwalin nas wa ma yabdu min imanihim wa salahihim hatta yabhatha an batinihim. Seorang hakim tidak hanya mengoreksi, mencaliak kalau ada orang berbuat salah. Nak kesalahan itu langsung yang dinilai dah. Tapi dicaliak dulu motifnya, bakatnya melakukan itu. Kan dia model itu nak. Kalau berurusan juga pengadilan, motif apa? Bakal apa kerajuan itu? Tidak langsung serta-merta menghukumnya. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang yang mencuri tapi tetangganya kayo, Umar bin Khattab nak lantas memotong tangan pencuri tadi. Sebab apa? Ini ada orang kayo di tetangganya. Orang kayo ku yang kena sanksi. Sebab apa? Motifnya kalau nak doyan dimakan, padahal orang kayo sebelah rumah. Itu beratnya menjadi hakim. Motifnya wa ma yabdu min imanim, tidak hanya yang nampak tapi juga dengan batinnya, yang ada di hati. Lianna Allah Ta'ala bayyana ahwalan nas wa anna minhum man yazhar qawlan jamilan wa huwa yanwi qabihan. Ini Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang kondisi manusia. Ada manusia yang ayangnya kerajuan, nyo tampakkan perkataannya bagus, senang, tapi niatnya jelek, tujuannya buruk, manis di mulut saja, tapi hati busuk, niatnya jelek. Fa in qila hadza yu'ariduhu qawluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Supaya tidak diperangi, maka orang munafik mengecek la ilaha illallah. Wa qauluhu fa aqdi lahu ala nahwi ma asma. Aku hanya menetapkan hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Kalaulah tedangannya mengecek la ilaha illallah, nyo kawan awak. Misalnya ketika ada orang yang tidak beragama Islam terus nyo baca syahadat, nyo masuk Islam gitu. Kan niatnya kan awak nak tahu dah kan. Awak tanya pun nyo kan bisa nyo sembunyikan yang ada di hatinya. Nyo yang nyo sabui bisa macam-macam. Ya, kalau memang niatnya karena Allah, Allah yang tahu. Kalau sekiranya ada niat terselubung dan kita kan tidak tahu, maka wa amma waqad amal fasad fala. Jadi ini berlaku di awal-awal Islam masuk. Haitsu kana islamuhum salamatum. Saat orang masuk Islam penyebab keselamatan. Tapi adapun kalaulah banyak kerusakan terjadi, maka nak model tulo cara berfikirnya lain. Karena harus diperiksa bana tujuannya kau jangan tujuannya penyusupan segala macam. Harus ditanya. Itu kalau sekiranya akan mendatangkan bahaya kerusakan. Menurut Imam Qurtubi was-sahih anna zahir ya'mal alaihi hatta yatabayyana khilafah. Maka yang paling utama adalah beramal atas apa yang nyata saja. Jadi kalau nyolah baca syahadat, ya sudah kita percaya saja nyo orang beriman. Yang ada di hatinya Allah yang Maha tahu. Kalau nyo berbuat buruk, maka Allah pun akan membalasnya. Umar bin Khattab berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innal wahya qadin qata'a." Wahyu sudah terputus. Nak ada turun wahyu le tu. Umar bin Khattab macam, karena Nabi lah meninggal. Wa inna ma na'khudhukumul an bima zahara lana min a'malikum. Kami hanya melihat apa yang kalian lakukan yang tampak. Sebab yang di hati kami tak tahu. Jadi Umar bin Khattab tak bisa mencari akum maka su'il. Sebelum nyo tanya pun ayang nyo jawab dek orang, nak mungkin tahu asli betul atau tidaknya, karena wahyu sudah terputus. Kami hanya mengambil
Kalau sumpah, sumpah dari apa yang kalian nampakkan. Faman azhara lana khaira, siapa yang menampakkan kebaikan, maka amanna wa qarrabnahu, kami percaya, kami akan dakikkannya. Walaysa lana min sariratihi syai', kami nak tahu yang ada di dalam hati mereka. Jadi jangan berhukum kepada yang di hati, kerana tak tahu. Berhukum yang nampak saja. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi, Allah lah nanti yang akan menghisap yang ada di hatinya, yang sirnya. Wa man azhara lana su'an, saya yang menampakkan keburukan kepada kami, nampak perbuatan buruknya, maka kami tidak akan memberikan keamanan kepadanya, kami tidak akan membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dalam hatinya mengecaan ini adalah orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang maksudnya baik tapi dengan cara yang buruk, kata Umar bin Khattab, ini tetap dihukum sesuai dengan ayatnya kerajaan. Nyo mencuri, niatnya untuk niatnya untuk berbagi ke orang lain, tetap dihukum potong tangan. Karena hati itu tak tahu, karena secara fikihnya ini mencuri. Pencuri perbuatan tak baik. Kalau wahyu sudah terputus, karena nak turun-turun lagi dah. Wa huwa aladdul khisam. Bahkan orang munafik itu amat sangat bersangatan khusumah, berkusumat. Nyo tak akan pernah senang kalau kita senang, bahkan nyo senang kalau kita susah. Nyo susah mencari awak kalau awak lagi senang. Itu aladul khisam, sangat bermusuhan. Cuman cara dengan masuk ke dalam. Dia kalau model manci makan kan yang ambuh ya nak senang ada, tapi lah habis dia ujung jari ke. Itulah orang munafik. Perkataannya bagus, menyenangkan, tapi menyelekit, buat sakit hati awak dia. Di muka awaknya, tapi ternyata di belakang alah lain loceh. Jadi menanam tebu di bibir. Kalamnya bagus. Ya, idza kallamaka wa raja'aka ra'aita li kalamihi talawah wa batinuhu batil. Iya, kata-katanya baik, bagus, tapi ternyata niatnya, isinya buruk. Wa hadza yadullu ala anna al-jidala la yajuzu illa bima zahiruhu wa batinuhu sawa. Maka jangan berbantah-bantahan dengan orang yang munafik, karena yang di mulutnya berbeda dengan yang di hatinya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah, bahwa ada orang-orang yang hanya di mulutnya manis tapi hatinya berbahaya. Bahkan ini menjadikan Allah sebagai saksinya. Yang mau sampaikan kau elok, banyak yang awak temui, banyak mungkin, atau janjian awak di antaranya kadang tanpa kita sadari. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan yang buruk-buruk, perbuatan munafik. Kita orang beriman tapi perbuatan-perbuatan kafir. Kita orang beriman perbuatan-perbuatan munafik. Jauhan. Apalagi kini kah? Kini lah di penghujung tahun, lah tanggal hujung-hujung tanggal 20-an. Jangan sampai terperdaya. Apapun alasannya, kalau memang itu masalah tauhid, kita harus membenarkan tauhid awak, walaupun kadang berseberangan dengan sahabat. Mungkin berbisnis lah, tapi kalau masalah tauhid nak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agama pun tu ambo, agama kalian terus saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dulu. Berteman ya berteman, tapi kalau masalah tauhid enggak. Hati-hati, akan ada orang-orang yang munafik. Ya mungkin menurut kesannya, kalamnya bagus ini dalam rangka menjaga hubungan pertemanan. Ya udah ucapkan saja. Enggak. Bagi kita ada tauhid, ada pegangan yang harus kokoh, jangan sampai itu diganggu-ganggu. Jadi jangan sampai kalamnya merusak kita, jangan sampai bahwa persaksiannya membuat awak rusak. Bahkan sebenarnya orang-orang munafik itu sangat bersangatan
tidak syukur kawan. Kita berlindung kepada Allah dan mewaspadai diri untuk tidak sampai ke menjadi orang-orang yang memiliki sifat orang munafik. Baik, kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti bersama-sama di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka. Allahumma hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah. Hujan yang turun ini berikan manfaat buat kami. Bagi saudara kami yang mendapatkan mudarat daripadanya, beri mereka kesabaran. Jadikan sebagai ujian yang bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. Begitu juga yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang banyak hajat, penuhi hajat mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.